Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan. Kenapa Anda mau? Bu, udah kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah Anda jawab dulu. karena saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Sekarang kita tantang Baris Krim. Sekarang kita tantang Baris Krim. Aslinya, jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya, tunjukkan. Ini logika orang yang paling waras ya, paling tegar. Tunjukkan saja, dia nggak perlu bayar lawyer, mahal-mahal bayar orang-orang untuk teriak-teriak di media gitu ya. Kemudian nggak perlu ijazah asli, selesai namanya harum. Orang waras, pikirannya cerdas. Perdebatan kian memanas, Pak Jokowi kian terpojok. Apakah benar dan apakah rakyat meyakini, mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi sudah disita oleh kepolisian? Apakah nantinya ijazah Jokowi juga akan dikeluarkan? Tapi teman-teman semua, puzzle ini sudah mulai terkumpul dan hampir penuh melengkapi. Apalagi dari pihak Bung Roy Suryo CS sudah mempunyai ijazah asli keluaran tahun 85 dan Fakultas Kehutanan. Jadi udah sulit untuk membantah lagi ya kalau nanti dimunculkan dan akan dibandingkan apakah itu otentik atau identik atau justru beda. Kita melihat ya tweetan dari Dr. Tifa. Pernyataan kepada saudara Joko Widodo. Apakah ijazah ini yang Anda katakan disita oleh Polda Metro Jaya atau Anda punya versi ijazah yang lain? Kalau ijazah yang dinyatakan oleh Dian Sadi Utama di postingnya dan ijazah fotokopinya ditampilkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 sama dengan ijazah yang Anda sampaikan telah disita oleh Polda, maka Anda menghadapi masalah yang besar. Karena di tangan kami ada ijazah asli Kehutanan UGM tahun 1985 yang bisa dibandingkan dengan ijazah yang Anda klaim sebagai asli. Jadi pada intinya tinggal satu langkah lagi Pak Jokowi mengeluarkan ijazah tersebut gitu loh. Tapi apakah Pak Jokowi akan berani ya kan? Nah beliau juga sudah mengatakan bahwasanya apa yang Dian Sandi upload itu ya itulah ijazah dari Pak Jokowi. Dan kalau pesan dari Pak Eros sendiri mengatakan apakah ada ijazah tanpa skripsi. Nah ini juga udah clear banget teman-teman semua. Nah kalau kita perhatikan di gambar yang ini di-upload Dian Sandi, diakui kepemilikannya oleh Pak Jokowi. Jokowi diperiksa 3 jam. Saya tidak pernah suruh Dian posting ijazah S1 saya, kata Pak Jokowi. Nah ini juga kan ketahuan lintasan stempel tak terlihat di baju. Kita lihat perdebatannya. Sekarang kita tantang Baris Krim. Sekarang kita tantang Baris Krim. Aslinya, jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya, tunjukkan. Ini penyesatan terbesar lagi yang barusan dilakukan oleh Mas Roy saat ini. Kenapa? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ya itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Gak ada. Ya, jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Iya, makanya yang menyesatkan Sylvester. Lo nggak mungkin dong saya menyesatkan. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Statusnya terlapor. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi narapidana. Sebentar. Bang Sylvester tetap di sana. Ibu Kurnia. Ibu. Saya mau tanya, Anda pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu tetap Anda di sana. pesan kepada polisi? Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya? Coba guys, kita sebagai rakyat awam saja bisa melihat ya bagaimana Bung Roy Suryo CS itu selalu memberikan data, fakta ya kan, penelitian, pengujian dan lain sebagainya. Sementara di sisi pihak lain selalu penjara, laporkan, penjara. Di situ terus nggak pernah mencoba untuk membuktikan ini loh ijazahnya, beres tuh semua, selesai ya kan, tanpa harus ribut-ribut ini itu segala macam. Jadi sekarang siapa yang muter-muter itu kelihatan ya rakyat tidak lagi bodoh. Karena jelas banget nih, apalagi wakil ketua dari Peradi yang jelas mengatakan saya ingin memenjarakan Pak Roy Suryo. Bang Roy bebas lah ya. Ngomong seperti apa itu bebas saja ya. Intinya yang pernah kita saksikan kemarin, pengumuman daripada Polda Metro Jaya telah disita. Ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi telah dilakukan penyitaan. Berita acara penyitaannya? Berita acara penyitaannya telah
diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Ada. Anda lihat? Saya sudah lihat. Udah lihat? Saya sudah lihat. Waduh, hebat. Ya. Saya sudah lihat. Ya. Yang kedua, Publik Pak mencatat Roy, nih. ya, setelah adanya penyitaan itu akan langsung dilakukan puslapor untuk diperiksa kembali. Padahal puslapor ini yang sebelumnya sudah dilakukan. Yang Tapi sudah kali dilakukan ini di Bareskrim. iya, kali ini kan yang disita 2. Yang SMA dan juga yang S1. Akan dilakukan puslapor. Sebenarnya ya menurut saran saya sebenarnya nggak boleh dilakukan puslap lagi. Karena dulu sudah pernah. Nah, ini salah ini. Nah, salah. Karena Bodoh. dulu sudah pernah. Enggak itu, salah, ya dulu kan? penyelidikan. Ini orang hukum nggak ngerti hukum ya kayak gini nih. Enggak, ini menurut Bang. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Apa pakai? Mania, tidak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Terus saya mau tanya, Dalilnya dari mana, Bang? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? saya terangin ya. Nah, Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. akan Dipsik. dicari. Siapa tahu itu sekarang? Tapi saya ingin meluruskan ini. Apa yang Kalau mana? bilang Jokowi mania dan Persija, mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija loh. Oh jelas karena itu Kami juga sebagai relawan. Yes. ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya, pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa jangan mengatakan bahwa itu. arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu Oke, sekarang. mau cari kata yang Ini dulu. Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan, atau tidak masuk akal, gila yang... Ya ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar. Loh. Mas Roy, jadi Anda tetap yakin bahwa yang disita kemarin di Solo bukanlah ijazah yang asli sebelum Gini, diperlihatkan? keyakinan itu nanti bisa akan pupus dengan sendirinya. Kalau memang sudah ditunjukkan, kalaupun tidak ditunjukkan atau belum ditunjukkan ijazah aslinya, minimal ini loh, ada berita acara penyitaan ijazah. Kalau itu berarti Polda atau dalam ini Polresta Solo bertanggung jawab atas penyitaan itu. Dan sekali lagi sebenarnya paling penting dari semua ini adalah ijazah asli tunjukkan ke masyarakat. Kalau tidak itu hanya omon-omon. Sama seperti sekarang orang selalu bilang, itu ada ijazah asli dan asli. Yaitu sama dengan statement yang sering beliau kemukakan. Apa mas? Coba. Yaitu hanya we only talk the talk. Wah gitu. Jadi Apa hanya petok-petok. Apa ini? Boleh diperlihatkan ke Iya. kamera? We Boleh won't di-zoom? talk the talk, not only talk the talk, petok-petok aja. Katanya ada ijazah asli mana? Rakyat itu sebenarnya nggak butuh berlama-lama. Kalau memang asli, ini logika orang yang paling waras ya, paling tegar. Tunjukkan saja dia nggak perlu bayar lawyer mahal-mahal bayar orang-orang untuk teriak-teriak di media gitu ya. Kemudian nggak perlu ijazah asli selesai namanya harum. Sekarang lebih dari mungkin separuh masyarakat Indonesia itu, oh memang betul berarti ijazah nggak pernah ada ya, gitu karena tidak pernah ditunjukkan. Itu saja sampel. Orang waras pikirannya cerdas. Oke. Akhirnya Allah membuka mulut Mulyono. Setelah keluar dari pemeriksaan penyidikan, beliau menerangkan di depan wartawan bahwa ya Dian Sandi datang ke rumahnya minta maaf karena telah memposting ijazah Mulyono. Nah, berarti ijazah yang diposting oleh Dian Sandi ini sebenarnya memang ijazah yang ada pada Mulyono. Dan ijazah tersebut sudah diteliti oleh Roy Suryo CS. Dan seperti yang ada di medsos ya, bahwa sudah dijelaskan bagaimana ijazah tersebut, bahwa itu ijazahnya palsu. Mas Roy. Ya. Sudah naik tahap penyidikan. Kemudian sudah beberapa orang juga diperiksa termasuk tadi saksi pelapor. Ya. Tanggapan? Ya bagus lah, kan memang harusnya memang begitu kalau cuman kan bagusnya itu kan dalam tanda kutip ya gini, karena naik ke penyidikan kita tahu kemarin belum ada ijazah asli yang disita, baru setelah naik sidik baru kemarin kabarnya, saya hanya bilang kabarnya loh ya, kabarnya di Solo, di Polresta Solo itu Jokowi datang membawa ijazahnya. Ada perbedaan di sini, pemirsa ya Anyus kasih bisa lihat ya, dulu ketika datang di Polda Metro Jaya ataupun datang di Bareskrim itu kan sangat mencolok, sangat demonstratif dibawa, bahkan sempat dilipat-lipat gitu ya. Buat kalau dilipat-lipat sudah bukan yang asli, pasti yang fotokopi gitu, nggak mungkin yang asli bisa dilipat. Tapi waktu itu kemarin nggak ada,
Bahkan kemarin yang kita lihat itu ada satu yang menurut saya contoh tidak bagus di masyarakat. Apa itu? Ya, yang dicontohkan oleh Jokowi. Dia harusnya datang di Polda Metro Jaya. Ya. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Tapi kemudian padahal yang harusnya tidak datang itu kalau dia sakit, tidak bisa bergerak, bisa di rumah sakit, diinfus gitu. Nyatanya dia beberapa hari sebelumnya kan bisa teriak-teriak di suatu kongres. Ya kan gitu. Artinya sehat kan. Tapi diminta untuk Polres itu datang ke Polda itu datang ke Polres Solo. Diperiksanya di ruangan yang coba kita lihat. Mewah banget. Di lounge. Ya. Nanti saya khawatir ini bisa chaos betul. Nanti orang-orang akan minta, kami minta diperiksa di lounge. Kayak Jokowi katanya dia rakyat biasa. Itu jadi contoh-contohnya nggak bagus. Kemarin sudah ada sahabat saya, dokter respon bilang, baik kalau gitu saya besok mau minta diperiksa di Baligi sana, di Polres Baligi. Jokowi aja boleh, kenapa yang lain nggak boleh? Jadi ada contoh-contoh kurang bagus yang dipertontonkan, termasuk juga soal katanya ijazahnya disita. Saya bilang katanya, harusnya. Jadi Anda ragu? Harusnya gini, bukan ragu. Harusnya Polda itu juga menunjukkan, ini loh ada berita acara penyitaan. Harus tunjukkan, atau paling enggak sudah ada konferensi pers. Kalau tidak di Solo, konferensi persnya ada di Polda Metro juga nggak apa-apa. Jadi Pak Ade, kemudian Pak Kombes Ade menyampaikan kami sudah menyita ini bukti sitanya. Itu loh. Jadi semua harus terbuka, transparan. Kalau enggak ya omong-omong aja nanti. Pak Jokowi tetap tenang setelah ijazahnya disita oleh polisi. Tapi justru sidang ijazahnya malah batal dan tidak bisa didaftarkan lagi. Jadi kan selama ini Saudara Joko Widodo selalu bernarasi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan hari ini saya, selaku kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, mengajukan gugatan secara ikot ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sudah sampai pada tahap pembayaran dan tinggal penomoran perkara. Tapi tiba-tiba akun ikot saya mendapat kiriman dari Mahkamah Agung yang berasal dari admin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan kami tidak dapat didaftarkan. Terus terang kami akan mengambil upaya hukum terkait ini, nanti tunggu apa yang akan kami ambil terkait tindakan pengadilan yang justru bertentangan dengan asas hakim itu tidak boleh menolak perkara yang disampaikan kepadanya. Anehnya Pak Jokowi tidak keberatan kalau ijazahnya ditunjukkan di pengadilan. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Bahkan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli ke polisi. Dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Tapi Pak Jokowi meminta agar dia diperiksa di Solo bukan di Jakarta. Menurut kalian ijazah Jokowi di polisi bisa sampai di pengadilan nggak ya? Atau justru nanti polisi yang memutuskan kasus Jokowi? Kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Share video ini untuk menuntut keadilan. Follow untuk bocoran cara Jokowi menang di kasus ijazah. Jadi jangan sampai para purnawirawan ini membohongi rakyat, hanya mengadu domba kita gitu loh. Makanya mereka kemarin katanya mau revolusi, ya kan, mau dudukin MPR. Nah, ini bukan rakyat, Pak. Enggak, kecil, hanya berapa ratus orang aja. Saya takutnya yang repot kita. Kenapa? Kita akan bawa ambulans dan oksigen di sana. Ya karena ini udah tua-tua semua ini. Ya kan, tapi kembali lagi Pak Tua, ya kan, tolong berikan ya kan optimisme untuk bangsa ini, mari dukung Prabowo Gibran berhasil. Bukan mengadu domba rakyat gitu loh. Dan orang-orang yang pemaksulan ini waktu tanggal 19 Maret 2024, mereka yang menggeruduk KPU agar setelah Pilpres 14 Februari ya, 2024, meminta agar KPU membatalkan hasil Pilpres atas kemenangan Prabowo Gibran. Dan mereka ini saya katakan lagi adalah tim sukses Anies Baswedan. Bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Pak Prabowo. Kalau mereka bilang, mereka katakan mereka cinta Pak Prabowo, itu omong kosong. Yang cinta Pak Prabowo ini kami nih, para pendukungnya, dengan masyarakat mayoritas itu. Ya. Ya, Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Di sini Jokowi terang-terangan ia mengakui bahwa foto ijazah yang pernah diupload oleh seorang kader PSI, Dian Sandi, pada tanggal 1 April tahun 2025, adalah miliknya. Jika itu benar, maka ini malah semakin menguatkan dugaan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, karena dengan mudah ijazah tersebut sudah diperiksa oleh para ahli, dan bisa diperiksa ulang secara terbuka oleh siapapun, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, yang sudah memeriksanya secara digital forensik dan mereka sangat meyakini
bahwa ijazah tersebut palsu oleh siapapun, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, yang sudah memeriksanya secara digital forensik. Dan mereka sangat meyakini bahwa ijazah tersebut palsu, dan memang ada bukti-bukti yang tidak bisa dibantah, seperti foto yang tidak identik, stempel yang menghilang pada foto, font yang dipakai dan lain sebagainya. Silahkan para ahli untuk periksa kembali. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Berapa Bapak ya? 11. 10 plus Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk tersangka? Kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Terima kasih. Permisi. Terima kasih, Pak. Udah, nanti Setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan yang akan masuk ke jeruji besi, atau malah akan berbalik kepada Jokowi? Ikuti terus perkembangan selanjutnya di Wisai di channel. Terima kasih.